Pada video kali ini kita akan mencoba melakukan perencanaan untuk dimensi rangka batang pada kuda-kuda yang akan kita rencanakan. Sebelum kita merencanakan dimensi rangka batang pada kuda-kuda, kita akan melakukan sebuah analisis tentang beban-beban yang kiranya akan bekerja pada kuda-kuda yang akan kita rencanakan. Pada umumnya, beban yang bekerja itu adalah beban mati, beban hidup, dan beban angin. Nah, bagaimana cara menganalisis beban-beban yang bekerja pada kuda-kuda yang akan kita rencanakan? Mari disimak videonya. Pada perencanaan dimensi rangka batang, ada beberapa beban yang bekerja, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban angin. Adapun beban mati yang bekerja pada rangka kuda-kuda yang akan direncanakan adalah berupa beban atap, beban gording, berat sendiri rangka, dan kemudian sambungan-sambungan pada konstruksi rangka batang kuda-kuda tersebut. Penentuan beban atap adalah hasil perkalian dari jarak kuda-kuda dikali jarak gording dan berat bahan atap. Kemudian untuk beban gording adalah jarak gording dikali dengan berat gording yang kita pakai. Itu beratnya sesuai dengan profil gording yang kita gunakan. Misal berat pada tabel profil gording yang kita gunakan adalah 5 kg per meter, maka berat itulah yang kita gunakan. Selanjutnya adalah berat sendiri rangka. Itu adalah berat rangka dikali dengan luas kuda-kuda, atau dalam hal ini kuda-kuda kita berbentuk segitiga, dan dibagi dengan N-1. Nah, berat rangka ini itu adalah asumsi. Bisa kita asumsikan sebesar 25. Nanti tiap-tiap beban ini satuannya kilogram ya, atau kilonewton. Terserah kalian menggunakan satuan apa, namun disarankan untuk menggunakan kilonewton. Berat rangka tadi kita asumsikan sebesar 25 kg per meter persegi, kemudian dikali dengan luas kuda-kuda, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, atau dalam hal ini alas kuda-kuda kita adalah bentang atau panjangnya, dan tingginya adalah H, dan hasil kali tersebut dibagi dengan N-1. N-1 itu adalah N itu jumlah titik buhul. Jika kita punya gambar kuda-kuda seperti ini, kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka titik buhul atau N kita berjumlah 9, kemudian dikurang 1. Selanjutnya kita totalkan 1, 2, dan 3 ini kita totalkan, didapatlah total Kemudian untuk mencari berat sambungan itu kita asumsikan adalah 10% dari berat total. Nah, dari kesemua berat ini kita jumlahkan, didapatlah P beban mati. P ini bekerja pada tiap-tiap titik buhul seperti gambar berikut. Jadi pada tiap titik buhul itu bekerja beban mati terpusat seperti pada gambar
dan pada ujung segitiga beban tersebut bernilai setengah. Berdasarkan gambar 3.1 ini, kita dapat menghitung reaksi yang terjadi pada perletakan A dan B, yang mana nanti kita sebut adalah reaksi A dan reaksi B atau RA dan RB, itu sebesar 4 PDL, di mana datang 4 PDL yaitu setengah ditambah 1P ditambah 1P ditambah 1P ditambah yang P ini setengah untuk sebelah kiri dan setengah untuk sebelah kanan, sehingga ini bernilai setengah. 3 tambah setengah, 3 setengah tambah setengah sama dengan 4. Jadi begitu. Kemudian beban hidup. Untuk beban hidup yang diperhitungkan dalam perencanaan rangka kuda-kuda adalah beban yang terbesar dari kedua buah beban, yaitu akibat seorang pekerja dan peralatannya, dan beban akibat air hujan. Beban pekerja kita ketahui besarnya adalah 100 kg, dan untuk beban air hujan itu adalah jarak kuda-kuda dikali dengan jarak gording dikali dengan berat air hujan yang telah kita hitung pada perencanaan gording. Selanjutnya, di antara kedua beban tadi diberi kesimpulan mana yang terbesar untuk sebagai beban hidup yang diperhitungkan atau beban hidup terpusat pada tiap-tiap titik buhul, yang mana nanti kita sebut sebagai PLL. Selanjutnya, beban hidup tersebut bekerja pada tiap buhul seperti pada gambar berikut. Untuk beban hidup itu beban yang bekerja persis seperti beban mati, sehingga reaksi perletakannya pun sama, yaitu 4P. Selanjutnya, beban angin. Tekanan angin ini tergantung pada bentuk dan tinggi konstruksi serta besarnya kemiringan atap kuda-kuda yang akan kita gunakan atau kita rencanakan. Kemudian juga tergantung dari mana lokasi bangunan yang akan kita rencanakan ini dibuat. Bagian bangunan yang berhadapan dengan datangnya angin itu akan menerima angin tekan, dan bagian yang di sebelahnya atau di belakangnya itu akan menerima angin hisap. Beban angin ini bekerja tegak lurus pada bidang yang dikenainya atau pada bidang atap. Untuk perhitungan beban angin yaitu diketahui kemiringan atap, kemudian jarak antar gording, jarak kuda-kuda, dan tekanan angin. Selanjutnya kita hitung koefisien angin. Ini sama rumusnya dengan saat merencanakan profil untuk gording. Setelah didapat setiap koefisien baik angin tekan ataupun angin hisap, kemudian kita cari besaran beban angin yang bekerja pada tiap titik buhul, yaitu koefisien dikali dengan tekanan angin dikali jarak antar gording dikali jarak antar kuda-kuda. Itu rumusnya. Setelah didapat besaran angin yang bekerja pada tiap titik buhul, kita buat model beban yang bekerja seperti pada gambar 3.3 seperti ini. Yang sebelah kiri ini karena datangnya angin, maka itu adalah angin hisap, angin tekan, dan yang sebelah kanannya itu adalah angin hisap. Nah, karena beban angin ini bekerja pada atau tegak lurus bidang atap, maka untuk mencari reaksi perletakannya itu kita perlu menguraikannya searah sumbu XY. Maka kita lakukanlah penguraian beban angin pada sumbu XY sebagai berikut. Angin tekan dan angin hisapnya kita bagi dua, yaitu arah X dan Y, di mana untuk arah X itu kita kalikan dengan sin sudut
dan untuk arah Y kita kalikan dengan cos sudut ya maksudnya, bukan sin. Begitu pula untuk angin hisapnya. Setelah kita lakukan penguraian gaya-gaya, maka distribusi atau beban-beban yang bekerja adalah seperti gambar 3.4. Ada angin yang arah X dan Y. Ini bisa kalian tuliskan X, Y nya, tapi ramai sekali jadinya ya. Mungkin cukup seperti ini. Nah, berdasarkan gambar ini didapatlah reaksi di RA dan RB, yaitu untuk RA adalah 4 angin tekan arah X, dan untuk RB adalah 4 kali angin hisap arah X. Ini sesuai ini ya, ini reaksi untuk sebelah kiri dan ini untuk sebelah kanan. Oke, mungkin untuk sesi video kali ini cukup untuk analisis bebannya saja dahulu. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pencarian atau perhitungan gaya-gaya batang akibat tiap-tiap beban yang bekerja, yaitu bisa menggunakan beberapa metode seperti metode analitis, grafis. Itu salah satu, atau itu ada 2 buah metode yang bisa digunakan untuk menentukan besarnya gaya batang yang bekerja akibat beban-beban. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya mengenai pencarian atau perhitungan gaya-gaya batang pada konstruksi rangka batang kuda-kuda. Baik, diberikan semangat kepada kalian untuk mengerjakan tugasnya, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Diucapkan sekali lagi tetap semangat dan sukses dalam mengerjakan tugas.